Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Lestari dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 311-19123 dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis data menggunakan rancangan acak faktorial. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan rancangan acak faktorial yaitu jika perlakuan yang digunakan itu 2. Nah, di sini ada contoh kasusnya yaitu seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengampuran terhadap ketersediaan P. fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah basam podozolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Untuk tabel kombinasi perlakuan pupuk dan kapur dilihat dari tabel 7.6. Data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Di sini ada tiga kelompok. Dan untuk kapur sebagai B dan pupuk sebagai A. Langsung kelompok 1 yaitu pupuk A0, kapur B0 dengan jumlah kelompok 1 2,1, kelompok 2 3,1, kelompok 3 3,3, TAB-nya 8,5 dan YAB-nya 2,83. Nah, YAB di sini dihasilkan dari jumlah TAB yaitu 8,5 dibagi 3 karena ada 3 kelompok. Jadi hasilnya 2,83 dan seterusnya. Dan untuk TAK yaitu jumlah keseluruhan yaitu A0, A1, A2, A3, kelompok 1, 2, 3. Untuk kelompok 1 yaitu TAK-nya jumlahnya 67,2, kelompok 2 71,3, kelompok 3 72,2, TAB-nya 210,7, YAB-nya 4,39. Yaitu YAB ini jumlah keseluruhan ya dibagi 16. Analisis jumlah kuadrat. Yang pertama, FK sama dengan 210,72 dibagi 48 sama dengan 924,88521. Faktor koreksi FK itu faktor koreksi sama dengan jumlah total dibagi perlakuan. Hasilnya yaitu 924,88521. Untuk CK total yaitu jumlah kuadrat total. Nilai ini didapat dari kelompok A1 A0 2,1 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan semuanya ya, ditambah 2,3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 6,1 kuadrat dikurangi FK sama dengan 141,115. CK kelompok sama dengan 67,2 kuadrat ditambah 71. Ini dihasilkan jadi dari TK keseluruhan ditambah 2,2 kuadrat dibagi 16 dari keseluruhan dikurangi FK sama dengan 0,88. JK kombinasi AB yaitu dari hasil TAB. TAB-nya dari 8,5 kuadrat sampai dengan 18,1 kuadrat. Dari sini sampai sini dibagi 3 karena 3 kelompok dikurangi FK sama dengan 137,331. Langsung ke tabel
7.7 Data ketersediaan PPNP dalam tanah menurut kombinasi A kali B. Di sini ada JK Galat, yaitu jumlah total dikurangi jumlah kuadrat kelompok dikurangi jumlah kuadrat kombinasi AB sama dengan 2,896. JK pupuk A sama dengan 32,92 dari data TA ya, semuanya sampai 62,8 dikuadratkan. Dibagi 12 dikurangi FK sama dengan 92,976. JK kapur B yaitu 43,3 kuadrat ditambah itu seterusnya sampai 62,8 kuadrat dibagi 12 56,7 kuadrat dibagi 12 dikurangi FK sama dengan 17,461. JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan 26,891. Analisis sidik ragam. Tabel 7.6 hasil ansira pengaruh utama dari interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. SK di sini yaitu sumber keragaman, DB yaitu derajat bebas, CK jumlah kuadrat, KT kuadrat tengah. Nah, di sini untuk kelompok 2 dengan Galat 30 F hitung F tabel 5% sama 1%. Di sini untuk Galat 30 dengan jumlah F tabel dilihat F tabel dari 5% 3,32 dilihat dari tabel di sini ya, Galat 30. Nah, yaitu untuk kelompok 2 yaitu hasilnya 3,22. Ini untuk F 5% dan seterusnya. Kesimpulan hasil uji F yaitu semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umumnya diterima pada taraf uji 5 dan 1%. Sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini, disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau cara bersama-sama. Pengaturan lokal kontrol menurut kelompok pengaruh nyata terhadap peningkatan P berarti pengelompokan suatu percobaan ini hasilnya memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dari Galat sehingga ketelitian keandalan dan kebenaran percobaan meningkat. Dengan KK yang kecil 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi sehingga uji lanjutnya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Apabila uji lanjutnya adalah uji BNT, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini hasilnya dengan tabel di sini. Untuk memberi huruf sebagai simbol hasil uji beda ini dinyatakan data disusun berurutan terlebih dahulu. Kesimpulan hasil uji BNT yaitu takaran pupuk kandang optimum adalah 10 ton per HA diterima H1 khusus H1 diterima H1 khusus 1. Takaran kapur optimum adalah serta 1 dikali AL-DD diterima H1 khusus 2. Kombinasi perlakuan terbaik adalah kombinasi 10 ton per HA pupuk kandang dan serta 1 dikali AL-DD kapur karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini. Pada pemberian pupuk kandang 0,5, 10 dan 15 ton per HA masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasikan dengan setara 0,5 dan 1 kali AL-DD kapur. Pada pengapuran secara 0,05
1 dan 1,5 kali ALDD masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasikan dengan 10 ton per HA pupuk kandang. Nah, dicukupkan sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.